Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Munding Wirya, seorang kakek sakti, dibuat peperangan dengan seseorang yang membawa lari calon muridnya, dan dia tidak bisa mengejarnya. Siapakah sosok yang membawa lari calon muridnya itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Siapakah orang yang telah melarikannya itu? Dengan hati kecewa, Munding Wirya menggerakkan kaki, melangkah, meninggalkan tempat tersebut. Namun satu langkah dia bertindak, tiba-tiba terdengar suara memanggil. "Orang tua, kemarilah." Munding Wirya terkesiap. Dia mendongak ke atas dan astaga, tepat di atasnya sebuah cabang pohon besar, di bawah mana dia berdiri, duduk sesosok tubuh berpakaian putih, tengah memangku anak perempuan yang hendak diambilnya jadi murid. Dengan serta-merta, Munding Wirya menjejakkan kedua kakinya ke tanah. Tubuhnya melesat, dan di lain kejap dia sudah berada di atas cabang pohon besar di mana orang yang melarikan anak perempuan itu duduk. Terkejutlah Munding Wirya ketika dia melihat bahwa orang yang menculik si anak adalah seorang perempuan tua berambut jarang. Pada kulit kepalanya tertancap 5 buah tusuk konde. Kulitnya yang hitam kelihatan lebih hitam karena selempang kain putih yang dikenakannya ditambah lagi oleh kegelapan senja yang datang. Pantas, kau rupanya Sinto. Pantas saja aku tak sanggup mengejarmu. Habis berkata begitu, Munding Wirya menjula dalam-dalam. Perempuan tua di depannya tertawa kecil. Sementara si anak dalam pangkuannya saat itu telah tertidur nyenyak. 40 tahun tidak bertemu, sekarang kau muncul lagi di luaran. Sungguh satu hal yang menyenangkan, kata Munding Wirya lagi, lalu dia bertanya. Kalau aku boleh tahu, urusan apakah yang membuat kau meninggalkan puncak Gunung Gede? Ku dengar kabar, kau sudah bertekad untuk mengundurkan diri dari dunia yang penuh kotor ini. Betul, itu betul sahabatku Munding Wirya. Setelah puluhan tahun mendekam di puncak Gunung Gede, tubuh tua rongsokan ini masih belum juga mau mampu. Aku kesal dan kesepian, terpaksa iseng-iseng turun gunung melihat-lihat. Munding Wirya tertawa gelak-gelak. Hatinya ingin menanyakan apa sebabnya perempuan tua itu melarikan si anak perempuan. Apakah hendak mengambilnya sebagai murid pula? Tetapi si kakek kemudian membatalkan maksudnya karena dia khawatir perempuan tua itu akan tersinggung. Siapakah sebenarnya perempuan tua itu? Dia bukan lain Eyang Sinto Gendang, guru pendekar 212 dari puncak Gunung Gede, tokoh silat yang pernah merajai dunia persilatan selama berpuluh tahun. Sambil mengusap kepala si anak perempuan, Sinto Gendang berkata, "Anak bagus, cerdik, berani. Aku tak ingin dia jadi murid tokoh jahat golongan hitam, karenanya kurampas dari tangan Camparenik. Ini, kau ambillah." Legalah hati Munding Wirya. Namun demikian, sebagai basa-basi dan peradatan, dia berkata, "Jika kau ingin mengambil menjadi murid, silakan kau bawa ke Gunung Gede." Sinto Gendang tertawa. "Aku memang mau kembali ke Gunung Gede, dan anak ini mempunyai susunan tubuh serta bakat bagus. Tapi sayang,
Dalam hidupku, aku sudah berjanji untuk cuma punya satu murid. Aku tak bisa mengambilnya. Kuharap kau akan mendidik dan menggemblengnya menjadi gadis pendekar yang hebat, agar dapat membalaskan sakit hati atas apa yang telah menimpa orang tua dan saudara-saudaranya. Jadi, kau juga tahu apa yang telah terjadi di kampung itu, Sinto? Sinto Gendang mengangguk perlahan. Kekotoran macam itu harus dilenyapkan, dan biarlah anak ini kelak yang bakal menuntut balas. Sinto Gendang mengusap kepala anak perempuan itu sekali lagi, lalu menyerahkannya pada Munding Wirya. Laki-laki tua ini terkejut sekali karena baru saja si anak berada dalam dukungannya. Sinto Gendang tahu-tahu telah berkelebat lenyap dari cabang pohon. Munding Wirya gelengkan kepala dan tarik napas panjang. Tak dapat kuukur betapa tingginya ilmu kepandaian manusia itu. Setelah memandang berkeliling sesaat, kakek-kakek ini pun melompat turun dari cabang pohon dan lenyap dalam kegelapan malam. Hutan Beludak merupakan hutan yang paling lebat di daerah selatan Jawa Barat. Penduduk yang diam di beberapa desa sekitar hutan tersebut menganggapnya sebuah hutan angker yang jarang didatangi manusia. Menurut penduduk di situ, selain penuh dengan binatang buas, juga dihuni oleh berbagai macam makhluk halus. Di samping itu, hutan Beludak juga merupakan sarang manusia-manusia jahat. Di pertengahan hutan yang angker lebat itulah gerombolan rampok Bayunata mendirikan markas mereka. Rumah-rumah mereka, atau lebih tepat dikatakan pondok-pondok, didirikan di atas pohon-pohon raksasa dalam hutan yang keseluruhannya berjumlah hampir 20 buah. Bayunata sengaja mendirikan pondok di atas pepohonan agar jangan diganggu oleh binatang-binatang buas. Di samping itu juga untuk menjaga jika sewaktu-waktu terjadi penggerebekan oleh pasukan kerajaan Banten atau Pajajaran. Selama bertualang malang melintang memimpin gerombolan rampok bersama Singgil Muka dan Sawer Tunjung, telah 2 kali Bayunata diserang oleh orang-orang kerajaan. Pertama dari Pajajaran dan yang terakhir dari Banten. Meski anak buahnya banyak yang jatuh menjadi korban, namun Bayunata dan kawan-kawannya berhasil menghalau prajurit-prajurit penyerang. Saat itu baru saja memasuki malam. Di dalam sebuah pondok di atas pohon terdengar seduh dan tangis 2 orang perempuan. Mereka adalah Galuh Asih dan Ratih, ibu dan kakak perempuan anak perempuan kecil yang dibawa oleh Munding Wirya. Di dalam pondok itu juga terdapat 5 orang perempuan yang rata-rata berparas cantik. Namun di balik paras cantik masing-masing jelas kelihatan sikap dengki dan bengis. Salah seorang dari kelima perempuan itu tiba-tiba berdiri dan membentak. "Hei, kalian ibu dan anak sama-sama keblingernya. Kalian harus berterima kasih tidak dibunuh oleh Bayunata. Kalian harus bersyukur diambil jadi istri." Galuh Asih menyusut air matanya dan memandang tepat-tepat pada perempuan yang membentak itu, lalu berkata dengan suara perlahan tapi menusuk tajam. "Aku dan anakku menangis karena kami bukanlah manusia-manusia macam kau dan lain-lainnya. Kalian bersyukur jadi perempuan-perempuan peliharaan Bayunata itu. Itu urusan kalian. Jangan coba-coba mempengaruhi kami." "Oh, kau ibu dan anak mau mengandalkan apa? Hendak menolak kehendak Bayunata? Lebih baik menurut saja. Kalian akan dapat uang, pakaian dan harta perhiasan." "Nyala dari tempat ini," bentak Galuh Asih. Perempuan yang dibentak cuma tertawa sinis. Dikeluarkan sebuah botol berisi cairan hitam, lalu melangkah ke hadapan Galuh Asih. "Heh, perempuan macammu ini biasanya mempunyai jalan pikiran lebih baik mati daripada jadi peliharaan seorang kepala rampok. Ini, minumlah racun ini kalau kau memang mau mati." Tiba-tiba pintu pondok terbuka lebar-lebar dan sesosok tubuh masuk ke dalam seraya membentak. "Perempuan bang, berani kau menyuruh Galuh Asih minum racun?"
Perempuan itu menjerit. Tubuhnya terbanting ke lantai pondok. Di hadapannya berdiri Bayunata dengan bertolak pinggang dan mata membeliak. Warina, sudah sejak lama ku dengar kau berperangai buruk, menghasut, memfitnah, dan bahkan main gila dengan beberapa orang anak buahku. Berdiri! Warina, demikian nama perempuan itu, berdiri dengan perlahan. Parasnya sepucat kertas. Bawa sini botol itu. Bentak Bayunata, lalu merampas botol racun dari tangan Warina dan membuka tutupnya. Sekarang, kau sendiri yang harus meneguk racun ini. Ayo teguk, perintah Bayunata. Ampun Bayunata, aku tidak bermaksud. Minum cepat, teriak Bayunata. Sementara 4 orang perempuan lainnya, kawan-kawan Warina, berdiri di satu sudut dengan ketakutan. Warina mundur beberapa langkah. Akankah Warina akan minum botol racun miliknya sendiri? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.